apabila ada masyarakat yang dalam tanda kutip tidak mampu, masuklah berobat ke dokter selamat dan tidak bisa bayar. Iya. Seperti apa dok penanganannya dok? Ya, kita di rumah sakit tuh mendapatkan tugas ya, kalau saya dapat tugas dari Pak Bupati, juga dari perintah dari Pemkab Garut, bahwa kita harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang seoptimal mungkin, yang semaksimal mungkin, yang sifatnya menyeluruh terhadap semua pasien seperti itu gitu. Jadi kita berupaya supaya pasien-pasien itu kita obati sepenuhnya lah di rumah sakit. Jangan sampai pasien-pasien itu dibawa ke Bandung atau kemana gitu, karena kasihan untuk masyarakat Garut yang lumayan jarak Bandung dengan Garut kan cukup jauh seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah Pak Denny, dari 2-3 tahun belakangan ini kita mendapatkan banyak sekali bantuan dari Kementerian Kesehatan melalui program DAK dan sekarang melalui program SIHREN seperti itu. Ini kita ada 4 program yang saat ini kita dapat bantuan. Yang pertama itu tentang penyakit kanker, kedua tentang penyakit jantung, ketiga tentang penyakit stroke, yang keempatnya tentang penyakit ginjal, dan yang juga tentu perhatian juga tentang KIA, kesehatan ibu dan anak juga ada perhatian. Jadi ini saya belajar dari Menteri Kesehatan gitu. Jadi Menteri Kesehatan tuh dia memperhatikan pasien. Jadi yang dia perhatikan bukan pasien yang masuk dalam rumah sakit, tapi menurut beliau adalah pasien yang keluar dari rumah sakit. Oh, pasien yang keluar dari rumah sakit. Nah itu, dia perhatikan betul gitu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata 4 penyakit ini nih yang sebetulnya menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan 4 penyakit ini yang membutuhkan biaya yang sangat besar bagi pasien-pasiennya, sehingga beliau memberikan inovasi supaya kita di daerah-daerah coba tuh dilengkapi semua alat-alat kesehatannya supaya kita bisa memberikan kesehatan yang paripurna pada semua pasien-pasien kita seperti itu. Melalui program DAK dan melalui program SIHREN yang saat ini sedang kita jalani gitu, dan mudah-mudahan kita semua bisa lengkap ya alat-alatnya gitu. Kita sudah mendapatkan alat-alat untuk pemeriksaan untuk ginjal, kita sudah dapat, untuk kanker kita sudah dapat setengahnya, kita dapat gitu. Untuk stroke dan jantung kita insya Allah pada tahun 2025 kan akan datang ke kita alatnya ya, alatnya untuk stroke dan jantung. Stroke dan jantung. Jadi dok, untuk pasien itu nggak usah ke Bandung ya, karena di RSUD Dokter Slamet sendiri juga sudah komplit ya. Sudah komplit. SDM-nya sendiri dok udah komplit. Nah jadi ini masalah kedua. Masalah kedua itu tentang masalah SDM-nya. Terus terang masalah SDM ini bukan hanya dialami di Garut, tapi juga di tempat-tempat yang juga kita menghadapi kesulitan SDM. Gitu. SDM itu kan lebih senangnya dia ada di kota-kota besar dibandingkan di daerah seperti itu. Jadi bagaimana nih upaya kita untuk menyikapi kebutuhan SDM ini gitu Pak Denny. Jadi untuk yang pertama saya tuh berusaha supaya kita itu membuat kerjasama dengan universitas kedokteran lah gitu, dengan Universitas Pajajaran yang misalnya ada fakultas kedokterannya, dengan Universitas Yarsi yang ada fakultas kedokteran. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, dan alhamdulillah ya dengan adanya kerjasama ini dari Universitas Pajajaran itu ada rencana bahwa nanti program dokter-dokter spesialis itu sekitar 4 semester itu akan berlangsung di daerah. Di daerah ya? Di Garut. Di Garut? Di Garut. Jadi misalnya contoh dokter spesialis kebidanan, dia tuh untuk mengambil jadi spesialis kebidanan dia perlu sekitar 7 atau 8 semester. 4 semesternya ada di Garut. Di Garut. Ini kan menjadi buat saya suatu keuntungan sangat besar ya, gitu, karena kita bisa mendapatkan tenaga yang setingkat lah dengan dokter spesialis gitu. Ini meskipun dia masih calon ataupun disebutnya residen untuk menjadi dokter spesialis, dan juga nanti akan berlangsung untuk spesialis yang
lain seperti itu. Jadi masyarakat Garut tidak perlu jauh-jauh ya, karena sudah ada apa namanya, sudah ada yang di Dokter Slamet itu sudah komplit lah ya, dari mulai SDM sampai peralatan ya. Ya, ada peralatannya yang gitu. Kita juga sekarang di tempat kami juga sudah ada dokter-dokter juga yang sudah mulai juga sekolah lagi. Jadi bukan hanya dia ngambil misalnya penyakit dalam, tapi dia mengambil yang lebih spesialisnya, mungkin dikenal sebagai subspesialis gitu. Jadi ada yang ngambil tentang lambung gitu, ada juga ngambil tentang perinatologi khusus untuk bayi-bayi seperti kayak begitu, dan juga spesialis subspesialis yang lain. Jadi nanti ke depan saya berharap Garut itu tidak hanya spesialis saja pelayan, tapi sudah menjadi subspesialis seperti itu. Ini tentunya akan jauh lebih menjadi taraf nasional kali ya. Iya. Jadi akan lebih tinggi lagi seperti itu. Dulu mah kan kalau apa-apa ke Bandung ya, ke Ranca Badak. Betul. Zaman tren-trennya saya dulu ke Ranca Badak. Tapi sekarang nggak usah jauh ya. Di Garut juga sudah fasilitas dan SDM-nya sudah mungkin insya Allah akan sejajar ya. Iya, akan sejajar dengan di tempat Bandung yang gitu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan Pak Denny orang yang sakit jantung misalnya kan perlu waktu berapa jam? Iya, ke Bandung ya. Sampai ke Bandung. Tapi nanti kita di tahun 2025 insya Allah setelah akan datang ini akan di kita itu cukup gitu. Jadi nggak perlu 1 jam 2 jam untuk nyampe ke Bandung kan gitu. Apalagi di Garut juga udah cukup ya. Udah cukup gitu. Apalagi kalau sering macet kan di Ranca Ekek di mana kan jadi masalah kan gitu. Tapi dengan kita ada di Garut insya Allah kita bisa melakukan pertolongan sehingga angka hidup tuh makin tinggi lagi. Gitu. Tapi sekarang sudah dijalankan dok. Nah kita sudah bikin rencananya. Rencananya ya. Nanti ada alat untuk istilahnya untuk operasi jantung, untuk memasang ring jantung itu tuh akan datang pada tahun akhir mungkin tahun 2025 setelah kita menyiapkan gedungnya. Gitu. Jadi gedungnya sekarang disiapkan dulu. Gedungnya disiapkan dulu. Sudah itu mungkin operasionalnya akan di tahun 2025 ya. Tahun 2025 seperti itu. Direktur. Ini banyak yang bertanya masyarakat. Tidak semua masyarakat mampu untuk berobat ya. Betul. Tidak semua juga masyarakat bisa untuk membayar BPJS tiap bulan ya. Betul. Karena yang saya lihat ada juga sebagian masyarakat yang kayaknya tidak mampu dan tidak tercover juga oleh BPJS Pemda ya. Betul. Nah dok, apabila ada masyarakat yang dalam tanda kutip tidak mampu, masuklah berobat ke Dokter Slamet dan tidak bisa bayar. Iya. Seperti apa dok penanganannya dok? Ya ini memang jadi satu masalah yang cukup pelik ya gitu. Kita kalau saya sih meminta kepada staf saya untuk melihat si pasien itu secara keseluruhan gitu. Jangan sampai kita punya kebijakan terus nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu. Jadi saya coba tolonglah dilihat gitu, betul nggak pasien betul-betul tidak mampu, penyakitnya seperti apa gitu. Itu kalau bisa ada lihat riwayat penyakitnya, lihat riwayat keluarganya, lihat rumahnya seperti macam seperti begitu. Pokoknya gitu. dilihat dulu ya secara objektif ya. Objektif kayak gitu. Kalau dia betul-betul tidak mampu dalam tanda kutip mungkin. Nah kita ajukan dulu pertama kali ke Alpat Duhama Pak, ada program Alpat Duhama. Oh Alpat Duhama ya. Kita coba ajukan dulu ke sana gitu. Kalau ternyata memang tidak bisa, ya akhirnya mau tidak mau rumah sakit yang akan menanggungnya itu semua. Rumah sakit ya? Rumah sakit akan nanggungnya gitu. Jadi buat saya kita berikan dulu pelayanan lah gitu. Apalagi kalau pasien-pasien yang memang butuh pertolongan cepat ya, misalnya ada penyakit usus buntu yang harus segera dioperasi ataupun yang harus melahirkan, saya lakukan dulu pelayanan gitu sampai betul-betul selamat. Itu masalah keuangan, masalah apa baru kita bicarakan. Kalau memang betul perlu ya mungkin kita berikan free seperti itu atau seperti apa, nanti kita ada betul asal pasien betul jujur ya pada kami yang gitu-itunya tuh. Luar biasa. Ternyata itu, gitu. Pak Direktur ini luar biasa juga ya. Artinya apa yang penting masyarakat sehat. Betul. Dan dokter akan berusaha ataupun direktur akan berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi masyarakat Kabupaten Garut agar tidak jauh-jauh datang ke Bandung. Iya, jadi di Garut juga sudah komplit. Betul, gitu. Harapan saya gitu, kita bisa menolong semua masyarakat lah gitu. Tidak hanya masyarakat yang mampu, tapi juga masyarakat yang tidak mampu kita berikan bantuan. Iya. Dok, ini saya mau bertanya lagi dok. Artinya ini pertanyaan dari masyarakat juga. Iya.
dulu sempat viral juga kan, ambulan. Dokter ingat ya? Betul. Ambulan. Dok, ambulan itu sebenarnya gratis apa bayar sih, Dok? Nah, kalau ambulan tuh sejak dari tahun 2020 tuh kita gratiskan, Pak. Gitu. Karena saya pengen masyarakat itu mudah lah gitu untuk bisa pulang ke rumahnya, atau kalau perlu datang ke rumah sakit juga bisa mudah untuk datang ke rumah sakit seperti itu. Karena filosofinya kita tuh pengen memberikan akses yang semudah mungkin buat masyarakat gitu. Dari tahun 2020 sampai sekarang? Sampai sekarang. Gratis gitu. ya, Dok ya? Itu gratis, kita berikan gratis ke pasien-pasien. Jadi kadang kan sering kasihan Pak Dini, ada pasien udah boleh pulang, cuman dia bingung untuk pulangnya karena nggak ada kendaraan. Ya. Apalagi kalau misalnya sore atau malam susah, ya kita berikanlah itu. Gratis ya dia. Gratis untuk itunya. Kalau untuk puskesmas, Dok, itu bukan ranah dokter ya? Bukan. Beda ranah ya? Iya, beda lagi untuk itu. Jadi kalau masyarakat pengen pulang, berarti sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang itu gratis ya, mau menggunakan ambulan ya. Ambulan. Termasuk yang meninggal, Dok? Termasuk yang meninggal. Gratis juga. Gratis juga. Untuk ambulannya kita berikan gratis seperti itu. Luar biasa. Gitu. Jadi udah di tahun 2020 sampai sekarang udah gratis aja ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.